Halo, halo, halo. Ketemu lagi di video kali ini. Kita akan jalan-jalan sedikit, nggak terlalu jauh sih sebenarnya, masih di sekitaran Kabupaten Tangerang juga, nggak Kabupaten Tangerang sih ya, sampai ke Banten sih kita. Perkenalkan gue Abel. Sebelumnya perkenalkan gue Abel. Nah sekarang nih rencananya kita akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang beberapa tahun lalu viral ya, sampai kemudian akhirnya alhamdulillah lokasi itu yang tadinya bisa dibilang sarana prasarana itu kurang gitu ya, sampai akhirnya karena viral mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, dan kemudian akhirnya dibangunkan sarana dan prasarana yang menunjang area tersebut menjadi area tujuan wisata di Banten, khususnya di Kabupaten Lebak kalau gue salah ya lokasi, nanti gue cek lagi kebetulan ya. Apalagi nama lokasinya kalau bukan Citorek. Betul, kita sekarang akan menuju ke negeri di atas awan, Citorek, atau lebih dikenal juga kalau bagi warga sana tuh sebagai Gunung Luhur gitu teman-teman. Ya sebelumnya ini udah kali berapa ya gue upload video, dan mungkin kalau buat teman-teman yang suka sama konsep-konsep video gue atau mau dukung konten-konten gue, malu sih sebenarnya ini karena amatir banget, mau dukung dan support channel ini untuk bisa lebih berkembang, boleh banget kalau misalnya teman-teman nonton videonya sampai habis, kemudian like juga, komen, subscribe tentu, dan kita interaksi aja di kolom komentar kali ya gitu teman-teman. Kali ini gue berangkat dari Kelapa II Tangerang, lokasi tempat gue tinggal. Berangkatnya malam-malam nih, memang salah satunya adalah karena gue pengen mempersingkat waktu ya. Ini kebetulan gue berangkat bukan kebetulan, emang bisa direncanakan bahwa gue berangkatnya itu hari Jumat malam, supaya menurut info yang gue tahu di Citorek itu the best view-nya adalah di sekitar jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, itu dimana kabut ada di bawah kita gitu, posisinya tuh seperti itu. Dan untuk mempersingkat waktu, dan gue rencananya juga nggak berencana untuk overstay terlalu lama, dan itu bisa ditempuh dalam jarak yang nggak terlalu lama ya sebenarnya, cuma sekitar kira-kira kalau gue perkirakan tuh kemarin antara 3 jam sampai 4 jam sudah bisa sampai di lokasinya gitu teman-teman. Itulah kenapa gue pilih jalan di Jumat malam ini. Dan ini sekitar pada saat video ini dimulai itu sekitar jam berapa tuh ya, habis Isya lah ya, habis kita ibadah Isya, terus kita jalan gitu dengan persiapan ya segala macam. Kita persiapkan dulu kebugaran kita, stamina kita, perut kita, segala macam kita persiapkan dulu, baru akhirnya kita berangkat gitu. Nah ini gue ada di Jalan Raya Legok nih. Ini adalah arah ke Legok untuk kita masuk ke arah, sebenarnya gue akan arahkan ini tuh menuju ke gue lupa lagi,
Dramaga ya, jalan di arah Dramaga Bogor situ, arahnya sebenarnya arahnya ke sana gitu. Ini by the way kita lagi dalam kondisi yang apa namanya, macet-macetan parah barengan sama truk-truk gede segede-gede gaban kayak gini, terus juga ada motor yang luar biasa banyak juga sih, dan jalannya cukup sempit. Ini gue pada saat barengan ini gue seneng banget sama apa namanya bro chopper di samping gue sekarang nih, karena dia apa namanya apa ya, kelihatan sangat cuek aja gitu, kayak nikmatin aja. Entah nih bro chopper ini akan touring kemana, karena gue kan nggak berkesempatan untuk ngobrol juga ya sama dia karena masih jalan, dan juga selama perjalanan gue juga gak ketemu sama dia gitu. Jadi ya so ya kemanapun si bro, pas bro jalan nih ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Aduh belibet banget buat gue ya. Of course kita doakan kawan-kawan yang senangnya touring atau jalan untuk selalu selamat sampai di tujuan. Selamat dalam perjalanan ya. Oke teman-teman. Ya kali ini gue bawa motor ya sehari-hari gue bawa KLX dengan sedikit beberapa modifikasi ya. Ini udah bentukannya sih udah bannya ban semi sih, ini ban AT sih ya, all terrain. Kemudian juga profilnya juga tebal, tapaknya juga lebar. Kemudian ada beberapa modifikasi ya, ada beberapa perubahan yang gue ganti, kayak swing armnya gue ganti sama yang lebih panjang, aftermarket yang lebih panjang. Tujuannya apa? Untuk stabilitas segala macam gitu untuk stabilitas selama perjalanan gitu. Dan juga supaya si motor ini nggak terlalu sumbu rodanya tuh nggak terlalu pendek, jadi bisa agak melar dikit, jadi mudah-mudahan bisa lebih stabil kayak gitu teman-teman. Untuk traction juga seperti mudah-mudahan bisa menambah gitu. Kayak sekarang nih kondisi jalan kayak gini, kalau mungkin gue bawa motor Matic atau motor bebek atau motor laki gitu ya, gua rasa akan sangat terasa guncangannya. Tapi alhamdulillah dengan gue bawa KLX ini, karena travel suspension itu cukup panjang, alhamdulillah nggak merasakan apa-apa. Ada juga beberapa yang gue ganti dari sisi pengapian, kelistrikan juga gue ganti gitu. Supaya apa? Supaya tenaganya bisa lebih besar, torsinya bisa sedikit lebih galak lah. Gue juga bukan tipe orang yang gemar ngebut, gue hanya suka untuk akselerasi, karena ya mostly gue bawa tuh nggak nyampe 100 km per jam lah gitu, palingnya ya mentok-mentok 80-90 km per jam. Cuman karena dari kondisi stop and go, nah itu gue berusaha untuk nggak kehilangan apa namanya momentum ya. Gue jagainnya dengan cara bikin torsi aja gitu, pertahankan torsi gitu. Motor KLX ini mungkin teman-teman menyangka ya, nggak tahu, mungkin banyak juga yang belum tahu, karena beberapa kok gue merasa masih ada yang ngelihat aneh pada saat gue ngantri BBM gitu. Jadi motor KLX ini teman-teman itu kompresinya tidak setinggi motor-motor, bahkan motor-motor Matic teman-teman. Kompresinya dia itu cuma sekitar di angka 8. Kalau motor-motor lain mungkin sudah masuk di kompresi 10, angka-angka 10 gitu, dan itu tinggi. Kalau angka 8 tuh kompresi 8 itu masih rendah gitu ya kompresinya. Dan dia butuh bahan bakar, ini ya maksud poin gue, bahan bakar dia itu dibutuhkan yang nilai RON-nya lebih rendah. Kenapa? Ya karena supaya mungkin nggak cepet, nggak knocking, kemudian juga dia
mesin nggak terlalu panas, dan emang karena butuhnya motor tuh butuhnya segitu, mesin motornya butuhnya segitu gitu teman-teman, karena kompresinya tinggi gitu. Gue pernah coba pakai yang Ronnet 95, kayak misalnya gue pakai V-Power, kemudian gue pakai kalau misalnya BP tuh apa ya, lupa gue, pokoknya Ron 95 gitu. Bahkan pada saat gue touring jauh tuh, pada saat gue nggak tahu gitu ya, gue pakai yang Ron 98 gitu, karena gue agak khawatir sama kebersihan yang di bawahnya pada saat itu. Efeknya apa teman-teman? Efeknya ternyata gue bahkan loss di timing pengapian, karena si bensin itu, si BBM itu belum meledak gitu pada saat titik api atasnya. TMA-nya pada saat TMA-nya itu belum meledak gitu. Jadi ada timing pembakaran yang loss gitu. Itu yang gue rasain, dan memang mesin cepat panas, dan akhirnya salah satunya, percaya nggak percaya, bensinnya jadi boros dibandingkan sama Ron yang di bawah 90 atau 88 gitu. Nah makanya kalau di Pertamina gue biasanya isi tentu Pertalite. Kalau di Shell gue biasa ya paling bawah adalah Shell Super gitu, biasa gue pakai itu. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu sebelumnya, dengan segala kerendahan hati gue ngasih tahu bahwa ternyata KLX tuh tidak butuh mesinnya tidak butuh untuk diberi minum BBM yang oktannya tinggi gitu teman-teman. Ini udah sampai mana nih? Aduh, ini udah sampai di area gitu. Nanti deh gue kasih di itu ya. Oke. Ini kalau tadi gue sebutkan kenapa gue berangkat malam adalah karena mengejar mentari besok pagi itu, supaya juga durasi touringnya singkat gitu. Juga kenapa gue berangkat malam sebetulnya adalah karena tadinya gue menunggu teman-teman gue yang mau ikutan touring juga ke arah Citorek ini, tapi kemudian qadarullah ya teman-teman pada nggak bisa ngabarinnya, cukup last minute, cukup sekitar baru sore gitu baru pada ngabarin. Ya sudah kalau gitu akhirnya gue tunggu aja sampai Isa, dan betul-betul pada nggak bisa. Ya udah akhirnya gue putuskan tetap harus lanjut jalan ke Citorek meskipun sendirian gitu teman-teman. Nah di sini kalau gue ngeliat petanya sih teman-teman, kita nih udah sampai di Jalan Raya Parung Panjang nih. Ini adalah kondisinya ya seperti teman-teman bisa lihat ya, gue sendirian dan kondisinya gelap sekali, betul-betul gelap tanpa penerangan jalan seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Bahkan dalam beberapa kilometer ke depan tuh gue mengalami accident sedikit, tapi alhamdulillah tidak terlalu mengganggu gue gitu. Gue ceritakan sedikit. Ini kan kondisi gelap banget kayak gini ya teman-teman ya. Ini sih masih belum sampai tempatnya sih. Ini tuh gue tuh accident di sekitar jalan Parung Panjang, Sudamanik, sekitar Sudamanik teman-teman. Gue accident situ gitu. Kenapa gue lewatin rute ini gitu? Karena ini adalah rute yang gue rasa akan lebih masuk akal ketimbang rute Tenjo teman-teman. Banyak teman-teman dari Tangerang itu
biasanya jalan ke rutenya adalah rute Tenjo, tapi ya tahu sendiri jalanan Tenjo ke arah sampai ke mana tuh, sebentar gue cek namanya. Dari arah Tenjo sampai ke Jasinga ya, dari arah Tenjo sampai ke Jasinga itu rutenya relatif lebih sepi teman-teman. Gue mencari jalan nasional sebenarnya. Gue mencari jalan nasional yang arah dari Dramaga sampai ke Jasinga gitu. Jadi rute gue nih kali ini adalah dari Kelapa Dua Karawaci ke Legok kemudian masuk Jalan Raya Parung Panjang, gue masuk di apa nih namanya ya, gue agak lupa sih. Terus tapi nanti ujungnya adalah Jasinga. Setelah Jasinga gue maju lagi sampai ke bentar. Gue maju lagi sampai Lebak mana apa ini namanya, lupa lagi, Cipanas teman-teman, Cipanas Lebak Banten, tapi ya sampai ke Cipanas, ke pertigaan Cipanas. Itu adalah resting gue di etape 1, di etape kali ini, di etape gue jalan ke Citorek kali ini. Kenapa gue kasih etape-etapan gitu, karena ya supaya gue tahu kapan gue harus ngeres, kapan gue harus istirahatin badan, kapan gue harus ngukur berapa lama gue sampai sini, ngukur perjalanan gitu teman-teman. Sebenarnya untuk jalan ke atas ke Citorek itu dalam kondisi sekarang, di kondisi awal tuh gue bagi menjadi 3 etape tadinya teman-teman. Dari Kelapa Dua ke Jasinga, terus Jasinga ke Cipanas, baru dari Cipanas masuk ke Citorek, kayak gitu teman-teman. Tapi akhirnya nggak kayak gitu kejadiannya, karena waktu yang gua tempuh ternyata molor lebih lama. Ada apa ya, ada sedikit gangguan lah gue nih di rute yang ini nih. Ini tuh jalanannya berdebu dan juga kondisinya gelap sekali, kiri kanan tuh sawit teman-teman. Jadi tuh gue cuma bisa mengandalkan lampu gue sama lampu penerangan dari mobil atau kendaraan lain yang lewat sama gue. Tuh liatin jalannya, ini jalannya luar biasa licin, apalagi kalau hujan. Hati-hati teman-teman, gue tidak sarankan untuk lewati jalan ini ya. Tuh kan gue ngeremnya aja sampai ngesot tuh. Gue tidak sarankan untuk lewat jalan ini karena jalannya licin, terus juga kendaraan yang lewat juga banyak dan besar-besar, dan ketiga jalanannya banyak lubangnya. Nah, gue jatuh di sini nih teman-teman. Tapi di lubang sebelah kanan itu gue jatuh di situ. Tapi karena di sini gue jatuh. Di persimpangan sini gue jatuh. Tadi ada yang ada truknya. Di situ gue jatuh. Dari arah yang berlawanan, karena gue merasa gue salah jalan gitu teman-teman. Padahal sebenarnya udah betul, cuma gue salah ambil jalan, harusnya gue ambil ke kanan, ternyata gue ambil ke kiri. Nah di sini teman-teman, di sini itu gue udah sampai daerah berapa? Gue itu di situ sudah sampai daerah, sebentar ya teman-teman ya. Ini dia. Ini gue di Jalan Parung Panjang Bunar nih. Nah ini ya jalanannya seperti ini, seperti teman-teman bisa lihat nih.
ntar nanti gue kasih tahu kenapa harusnya gue belok kemana. Nih di depan ya, nih harusnya gue ngikutin motor depan, gue belok ke kanan harusnya. Nah di sini gue bingung, harusnya gue ke kanan, tapi gue kok masuknya ke kiri gitu. Terus pas gue lihat, nah ini gue masuk ke dalam, lebih ke dalam lagi, nih bahaya banget teman-teman sih. Gue ngerasa kok gue kelewatan jauh banget gitu. Harusnya nggak ke situ gitu. Harusnya gue tinggal belok kanan aja. Ya, gue ngerasa tersesat cukup jauh gitu. Jadinya gue harus sambil putar balik. Dimana seharusnya gue tinggal lurus aja ke arah, ambil yang depan sana, tinggal lurus aja gitu. Inilah ya teman-teman, kalau misalnya kita mengandalkan Google Maps dan kemudian kita jarang check out lah, jarang ceki gitu. Nih di sini teman-teman, ini kan tadi tempat jalan kita datang ya. Nih akhirnya gue salah jalan gitu. Nah di sini karena jalannya luar biasa licin, nah gue akhirnya accident di depan sini. Ini gue agak nekat sih jalan secepat ini ya gitu. Ini gue agak nekat sih tuh. Kalau lo bisa lihat di spion, nah spion kanan gue tuh itu udah ngaplek tuh. Nah itu bekas dan jatuh. Iya, so spion sebelah kanan tuh kan udah nggak jelas bentuknya tuh. Nah itu karena gue ngeglosor ke arah kanan teman-teman. Itu akibat berkendara terlalu cepat, terus kemudian juga tidak mengenal medan. Kondisinya medan juga ya apa ya, licin gitu, terus agak ngebut juga, plus ya nggak siap aja gitu. Ya udah akhirnya nggak glosor ke arah kanan, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, itu cuma ada apa namanya, si bautnya itu kendor kayak gitu aja. Ditambah ya mungkin ada lecet dikit di siku kanan kaki gitu dan pantat, tapi nggak apa-apa, tidak ada yang robek, tidak ada yang berdarah, alhamdulillah. Ya ini gue udah di jalan Raya Bunar. Ini tuh gue udah ngelewatin Lebakwangi, sudah mengarah ke Jalan Nasional Dramaga Jasinga. Nah, seperti dilihat kondisinya alhamdulillah relatif lebih ramai, meskipun kiri kanan juga tetap hutan sawit ya teman-teman tuh. But then again it's okay, it's alright, nothing to worry. Ini kalau misalnya ada yang nanya ya, gear yang gue pakai itu apa aja sih pada saat motovlogan kayak gini tuh. Tapi sebelumnya ini udah bentar lagi masuk ke Jalan Raya Jasinga, tapi gelap lagi nih teman-teman nih. Jalan Raya Dramaga Jasinga nih, tapi ini gelap lagi. Ya, kita lanjut. Kalau ada yang nanya gue pakai gear apa, untuk kameranya sendiri gue pakai DJI Osmo Action 5 yang gue tempel di helm. Gue pakai helmnya helm cakil gitu, tapi gue pakai goggles. Terus juga gue pakai buff gitu. Untuk rekaman selama take di jalan sih itu aja, cuma pakai DJI Osmo Action 5 aja. Terus kemudian di post processing gue kasih voice over kayak gini gitu untuk penjelasannya, karena mostly gue di jalan tuh kan gue nggak pakai mic ya, karena kan nambahin ribet gue rasa gitu. Ini kita ceki alamat dulu ya, ceki rute dulu biar nggak salah lagi gitu. Bentar lagi kita udah masuk ke Jalan Raya Dramaga Bogor beberapa kilometer ke depan gitu. Tuh spionnya ngampleh, aduh. Gue mau ngeluarin tools masih nanti aja deh, di setelah sampai Citorek gue rasa, atau gue pas gue ngeres di Cipanas. Tapi ternyata di Cipanas pun gue lost karena pengen ngejar rombongan
supaya ada barengan ke atas dari Cipanas ke Citoreknya gitu. Ya, untuk di post processing sendiri pada saat pengeditan gue pakai pakai voice over aja. Gue pakai lavalier, gue sambung ke recordernya boleh apa aja yang ada jacknya gitu. Yang pasti gue pakai lavalier, mic lavalier gitu. Ini mohon maaf kalau dengar suara gue agak bindeng, agak sengau gini karena emang lagi musim-musim flu gitu, terus batuk-batuk juga nih. Hati-hati teman-teman, mungkin ada yang ISPA gitu, infeksi saluran pernapasan, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak terlalu parah gitu, mungkin karena musimnya juga kali ya gitu teman-teman. Apalagi nih, kita bahas apa lagi ya, ya sama di perjalanan kayak gini, apalagi di gelap-gelapan kayak gini, gue selalu sih ini peringatan terutama buat diri gue sendiri untuk selalu jaga kondisi, untuk selalu waspada, banyak-banyak berdoa di perjalanan. Seperti lo lihat ini gokil, jalanannya gelap banget. Coba kemarin gue tanya istri gue, kalau lo lewatin jalanan kayak gini lo bakal kayak gimana? Dia bilang gue sih bakal nangis, kata dia gitu. Iya. Gelap banget sih soalnya, apalagi ntar dari Cipanas ke Citorek ya, setelah gue masuk ke Kasepuhan Citorek itu lebih syahdu lagi, lebih menyeramkan, bukan menyeramkan ya, lebih ke menantang lagi gitu dari sisi gelapnya. Ini bener-bener gue gelap banget ya, tapi ini bentar lagi sih, beberapa kilometer lagi gue udah ke depan, seperti kita lihat tadi di maps ya tadi ya, udah kayak gitu. Tinggal nanti sih sebetulnya ya teman-teman, kalau lagi perjalanan kayak gini, kalau lagi jalan sendirian, usahakan kalau ada barengan tuh dalam arti kata meskipun kenal nggak kenal ya gitu, tapi kita intilin aja mobil atau kendaraan lain atau motor atau rombongan motor yang kelihatan lagi touring gitu, atau bis lebih aman lagi teman-teman, truk juga lebih aman insya Allah gitu, untuk kita ikutin gitu. Kita sabar-sabar aja yang penting. Kalau gua sih seperti itu. Terus juga jangan segan untuk tanya ke penduduk sekitar kalau emang misalnya hal yang rutenya tuh kita masih agak was-was, kita agak kurang yakin. Kenapa begitu? Karena meskipun ya kita kan zaman sekarang kan fully lewat maps ya, aplikasi Gmaps atau apa namanya di mapsnya Apple gitu ya, mungkin kayak gitu, atau pakai aplikasi yang lain gitu. Kita terlalu rely on that gitu. Tapi yang tahu kondisi sebenarnya jalanan rute itu sih warga lokal biasanya teman-teman. Ya bolehlah kalian mampir ke warung untuk ngopi, untuk apa segala macam, untuk nanya sedikit kondisi beberapa kilometer ke depan di jalur yang sedang kalian lalui. I think that's a good point untuk mengetahui. Jangan karena seringkali bisa aja meskipun jalurnya kelihatan pendek, ternyata jalurnya rusak parah atau berbahaya, atau jalurnya bahkan dalam kondisi yang lebih ekstrim terputus, kayak misalnya jembatan itu sering banget putus teman-teman. Selama gua touring itu bukan sekali dua kali gua ketemu jembatan yang putus. Jadi ada baiknya kalau kita tanya ke warga lokal mengenai perjalanan di depan di dalam rute itu. Mereka punya insight yang sangat bagus karena tentunya mereka sudah pergi ke sana kemari kan, lalui rute itu. Aduh, gatel banget teman-teman nih, kayak kata istri gue sih ini gatel batuk 100 hari ya sebutannya itu gitu dalam istilah ya kesehatan ada katanya kayak gitu, batuk 100 hari. Batuknya nyangkut teman-teman, jadi kemarin flu berat, keluar cairan cukup banyak, terus juga dan beberapa itu meninggal di kerongkongan gitu. Gue udah coba udah 2 kali sih minum obat batuk, hasilnya cukup meredakan, cuman masih ada sisanya gitu teman-teman.
ini kalian udah tahu belum sih? Ya ini sorry kepotong itu. Nah ini nih, nah depan ini sudah di Jalan Raya Dramaga Jasinga. Ini jalan nasional teman-teman. Ntar gue lihat, kayaknya sih betul, gue nggak salah. Di tengahnya warna kuning. Was it apa kuning yellow? Iya betul teman-teman, ini jalan nasional. Ini jalan yang gue incar daripada rute Tenjo Jasinga. Kenapa? Tenjo Jasinga itu masih jalan kabupaten soalnya gitu. Jadi jalannya relatif lebih sepi. Ya jalan nasional, jalan kabupaten yang rutenya apa? Trafiknya relatif lebih sepi dan cukup menegangkan lah, kalau cukup membuat waspada kalau misalnya ngelewatin jalan itu sendirian di jam, ya gue perkiraan jam 10-11 gue lewat situ, ya cukup menantang, berasa nggak deh gitu. Gue cari jalan yang lebih rame, dan terbukti di sini ada beberapa barengan gue yang kelihatan lagi touring juga. Kayak ada motor di depan tuh, itu dia juga lagi touring, lagi jalan jauh entah kemana gitu. Karena gue di atas kayaknya nggak ngeliat deh. Rute ini teman-teman bukan cuma mengarah ke Citorek doang, tapi juga bisa sampai ke Pelabuhan Ratu, bisa sampai ke Ujung Genteng, bisa juga tembus sampai ke Sawarna. Pokoknya pantai selatan bisa lewat jalur ini teman-teman. Dan Citorak itu sebagai, kalau misalnya jalurnya kalian cukup nekat ya, kalian tembusin dari Citorak itu lurus terus bisa ke daerah-daerah pantai selatan gitu teman-teman. Ya itu ya, meskipun naiknya ke arah pucuk gunung gitu, tapi ya ujung-ujungannya bisa sampai ke pantai selatannya Banten gitu sih. Yap, ini kita kelihatannya udah mau sampai Cipanas nggak sih? Iya, beberapa kilometer ke depan nih kita kelihatannya udah mau sampai Cipanas Jasinga. Sebetulnya yang menjadi checkpoint pertama gue, yang gue rencanakan untuk jadi checkpoint pertama gue, yang akhirnya harus gue bypass aja karena alhamdulillah kondisi masih cukup fit. Dan kemudian ternyata gue harus kejar waktu, karena kalau nggak salah pada saat gue sampai di jalan ini tuh udah agak malam, udah sekitar jam 10-an kalau gue nggak salah gitu. Ini gue sengaja di belakang angkot ya, karena gue rasa bakal jadi companion yang apa ya, yang asik lah. Gue bisa ngatur ritme juga. Tadi kan gue agak buru-buru dikit gitu, dan dengan angkot ini gue bisa lebih slow down lagi, menghemat tenaga sedikit untuk akhirnya nanti gue geber lagi kayak gitu teman-teman. Nah ini kita udah sampai Jasinga tuh, lihat patungnya sebelah situ, sebelah tengah tuh. And then kalau ke arah sana, ke arah mobil datang tuh, ada mobil kelihatan datang tuh, itu bisa kita sampai ke Tenjo gitu. Sedangkan yang tadi kita lewatin arahnya Dramaga. Nah sekarang kita belok ke kiri, kita belok ke kiri arah ke Cipanas gitu. Kalian ingat nggak sih beberapa tahun lalu kenapa Citorek bisa viral? Kalau gua nggak salah adalah karena aduh sorry teman-teman, karena sebenarnya kan jalur Citorek itu kan jalur yang belum terdevelop dengan baik. Kalau gua nggak salah tuh jalannya dulu menurut pengakuan masyarakat sih masih jalan makadam teman-teman. Sirtu apa ya, pasir batu campur tanah,
jalannya itu, atau masih jalan aspalan yang kurang proper lah gitu, atau bahkan jalan tanah, karena waktu itu terkenal licin sekali untuk naik ke sana gitu. Nah sekarang udah di beton bahkan untuk kalau jalannya arah ke sana. Itu akibat viral itu, akibat sampai beribu-ribu orang datang setiap harinya ke sana saking viralnya itu. Kenapa? Karena memang indah sekali ya, setahu gua, karena jalur itu adalah jalur yang dilewati, salah satu jalur alternatif yang bisa dilewati untuk pantai selatan, dan teman-teman komunitas dan juga warga lokal di situ ya, namanya juga media sosial ya, jepret videoin, upload, terus kemudian kok bagus nih daerah mana gitu, akhirnya banyak yang viralin ya, banyak yang ngerespon lah, dan akhirnya penasaran karena pada saat itu gua nggak salah sekitar 2016-2017 gitu ya, itu jadi salah satu hot topik juga, karena hasil pemandangan yang luar biasa bagus, dimana kalau orang Jakarta atau orang daerah lain gitu ya, daerah di luar di daerah di kota-kota besar gitu, yang kalau misalnya mau ngelihat pemandangan seperti itu harus datang ke either Dieng atau datang ke Bromo, harus datang ke Dieng atau datang ke Bromo. Nah sedangkan ternyata di Lebak, Banten itu ada yang nggak terlalu jauh dari Jakarta, nggak terlalu jauh dari Tangerang, nggak terlalu jauh dari Bandung, nggak terlalu jauh dari Bogor gitu. Kalau Bandung sih enggak sih kelihatannya, orang Bandung gua nggak tahu, tapi mungkin kalau ada orang Bandung yang main udah pernah kesini juga luar biasa karena cukup jauh juga. Setahu gua teman-teman yang suka touring Bandung tuh preferensinya ke Pelabuhan Ratu atau ke Batu Karas, Pangandaran gitu. Biasanya rute touring menariknya buat teman-teman dari Bandung, Garut, Tasik gitu ke arah sana. Nah tapi kalau kita di Tangerang dan Jakarta, daerah-daerah kayak Lebak ini, kayak Citorek ini masih belum terjamah gitu. Jadi kita belum banyak yang tahu. Nah itulah kenapa pada saat itu viral, dan ternyata jarak tempuhnya nggak sejauh kalau kita harus ke Wonosobo atau kita harus ke Bromo untuk dapetin pemandangan lautan awan gitu ya. Ya itulah akhirnya menjadi salah satu objek wisata tujuan bagi teman-teman yang di area Jakarta, Tangerang, Banten dan sekitarnya gitu. Kurang lebih gitu teman-teman. Sebenarnya gue mau bahas sedikit juga soal apakah Citorek masuk. Kalau teman-teman nggak tahu, mungkin Citorek itu sebenarnya adalah juga sebuah kasepuhan ya. Kasepuhan tuh correct me if I'm wrong ya, but itu seperti kerajaan kecil, kerajaan lah. Mereka punya tatar otoritasnya sendiri, masyarakat yang dekat dengan alam dan menciptakan otoritasnya sendiri dalam bentuk adat istiadatnya kayak gitu teman-teman. Nah Citorek ini adalah salah satu kasepuhan yang ada di tanah Banten dan Jawa Barat gitu. Karena bagi teman-teman yang cukup familiar mungkin tahu juga ada kasepuhan Gelar Alam atau Cipta Gelar dulu yang lokasinya tuh nggak begitu jauh kalau misalnya kita masuknya dari Pelabuhan Ratu, dari Bogor Dramaga, jalur ini juga, kemudian terus sampai ke bawah Pelabuhan Ratu. Ada tuh naik ke atas lagi dikit, ke arah utaranya dikit gitu, itu ada Kasepuhan Gelar Alam gitu, yang dipimpin oleh Abah Anom gitu teman-teman.
Nah ini Ciptorek ini juga ada salah satu kasepuhan. Nanti deh di video part 2 atau part 3 ya, mungkin teman-teman akan ngelihat. Oh kalau di part 2 sih jelas kelihatannya akan ada, karena gue ngelewatin dan gue record, tapi recordnya pada saat malam, nggak tahu juga sih teman-teman bakal kelihatan apa nggak nanti di footage-nya, karena gue ngedit footage satu-satu by chronologically gitu. Tapi mungkin pada saat pulang nanti akan kelihatan bahwa Citorek itu adalah bagian dari kasepuhan gitu teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang tahu boleh untuk betulin gue atau mau kasih tambahan info ini, karena tentu saja gue gue ngomong kayak gini tuh gue sama sekali bukan karena so tahu, tapi memang sharing aja apa yang gue tahu. Kalau teman-teman tahu lebih bisa kasih tahu gue balik. Oke, ini kita udah sampai di penghujung video part pertama. Sebentar lagi gue bakal ngeras di Cipanas. Sayangnya gue nggak record, but then again ya ini adalah akhir dari video pertama. Mungkin teman-teman bisa tunggu kelanjutannya di part-part berikutnya, entah gue bikinin jadi 2 part atau 3 part tergantung nanti. Oke teman-teman, see you on the next one. Ini gue lagi istirahat di Cipanas. Bye for now and see you on the next one.